pelaksanaan pemilu. Praktik kecurangan yang bertujuan memenangkan salah satu kandidat terjadi di berbagai tempat termasuk yang sayang rentan yakni dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Wihadi Wianto mengungkapkan hampir seluruh kepala lapas telah terjadi pergantian. Penggantian ini patut dicurigai karena bertepatan di masa-masa politik jelang pemilu 2024. Di Dapil saya Jawa Timur hampir semua kalapas ganti dan setelah diamati semua kalapas hampir ganti semua. Ada apa jelang pemilu kalapas diganti semua? Ujar Wihadi di Jakarta, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Dalam rapat kerja DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, tersebut juga dikatakan ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen Kemenkumham di lapas untuk memenangkan salah satu capres. Saya dengar ada fakta integritas yang dilakukan Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen untuk memenangkan salah satu capres dari warga binaan dan pada saat ini kalapas yang dipindahkan itu akan dinaikkan pangkatnya, ungkapnya. Berbagai kejanggalan dan potensi terjadinya kecurangan yang sistematis sangat terlihat di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Dia mencontohkan kondisi ini pernah terjadi pada 2019 yakni TPS khusus yang ada di lapas dan sipir yang berperan menjadi petugas KPPS. Jadi saya melihat ini memungkinkan terjadi karena pertama TPS yang ada TPS lapas khusus dan semua saksi semua, KPPS itu adalah sipir. Artinya itu tidak perlu nyoblos sipir saja yang nyoblos bisa. Warga binaan pasti takut. Jadi ini suatu hal yang karena lapas ini sangat rawan dan 2019 itu terdeteksi masalah ini, paparnya. Dia pun meminta jaminan kepada pemerintah agar kejadian tersebut tidak lagi terulang dan mengusulkan harus ada mekanisme khusus sebagai pengawasan pemilu dalam lapas. Perlu ada mekanisme tata cara agar KPU ada pengaturan mengenai soal TPS yang ada di lapas. Saya usul dibentuk panja. Jadi ini daerah khusus yang memang harus diawasi bersama bagaimana nanti kita akan selesaikan pengawasan lapas perlu dilakukan. Adanya upaya pengerahan pemilih di lapas juga disampaikan oleh anggota DPR Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Siti Nuriska Putrijaya. Siti yang berasal dari daerah Pili Sumatera Selatan juga mengeluhkan informasi yang sama. Di Dapil saya Sumsel ada pengerahan suara untuk salah satu kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilu di lapas di seluruh Indonesia. Saya berharap itu hanya hoaks saja. Saya berharap Menteri bisa mengaplikasikan netralitas di dalam lapas, ucapnya. Menanggapi hal itu Yasona membantah rotasi dilakukan di hampir seluruh lapas. Pergantian ini disebut merupakan agenda terjadwal yang biasa dilakukan hingga 2 atau 3 kali. Kalapas diganti itu sudah berapa tahun seharusnya. Dalam rotasi itu karena satu dan lain hal bahkan Komisi 3 yang sering mempertanyakan kita kenapa tidak ada mutasi lagi. Ini saya masih ingat catatan yang disampaikan Komisi 3 karena memang kalau kelamaan menjabat pasti sangat rawan sama dengan polisi. Jadi kita harus rotasi dan dalam tahun kemarin baru awal 2 kali biasanya 3 kali, kata Yasona. Dalam melakukan rotasi kalapas politisi PDI Perjuangan ini menekankan tidak pernah lebih dari 30%. Di beberapa daerah diakuinya ada yang lebih banyak dilakukan pergantian namun tidak pernah seluruh kalapas diganti karena akan menimbulkan kegaduhan. Ada beberapa daerah yang mungkin daerah tertentu lebih banyak dari daerah lain. Kalau semua diputar maka kami tidak mampu maka bisa berantakan. Jadi paling banyak 25% atau 30% yang rotasi, tukasnya. Dan anggota Komisi 3, Pak Menteri Kumham, beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ Pak. Sementara PJ sekjennya siapa Pak? Melalui pimpinan Pak. Melalui pimpinan Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ Gubernur. Kemudian penggantinya siapa Pak untuk sementara? Masih PLH. PLH. Pak Renat. Oke. Sekretaris. Ya, biar jelas Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu telah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk
Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan-pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Karena bukan sesuatu hal yang tidak memungkinkan, ini semua terjadi. Karena ini semuanya di sini kita berteman. Capresnya semuanya kita koalisinya beda-beda. Nah, entah capres yang mana saya tidak tahu di sini. Tetapi ini indikasi ini ada, Pak. Ya kan? Indikasi ini ada. Jadi saya minta ini untuk diselesaikan, Pak, di sini. Ya, kita di sini untuk masyarakatan saya usulkan untuk dibentuk panja. Karena ini kaitannya berbeda, Pak. Ini skupnya skup yang Bapak ini punya lapas ini seakan-akan punya daerah khusus. Ya, daerah khusus yang perlu diawasi bersama. Nah, bagaimana nanti kita pembicaraan ke depannya nanti kita akan selesaikan, dan pengawasan di lapas-lapas itu harus dilapasin. Ya. Jadi saya kira ini adalah kalau kita bicara netralitas. Ya. Kemudian kalau kita mengenai masalah bicara permasalahan-permasalahan ASN, saya kira lebih transparan, Pak, dibandingin dengan lapas. Kalau ASN semuanya kelihatan di sini. ASN mana kelihatan, kemana kelihatan. Kalau lapas ini nggak tahu, Pak. Napi itu, warga binaan itu kalau sipirnya bilang A, semua nggak berani. Nah, ini kan sama aja sudah suatu pemerintahan TPS yang KPU yang di dalam itu juga nggak akan bisa bergerak di situ. Ini kenapa saya mengusulkan pada rapat hari ini, Pak, dan saya terima kasih rapat hari ini diadakan, kita bicara mengenai masalah pemilu, netralitas pemilu sebelum hari-hari pada saat nanti dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua juga permasalahan data. Data daripada data daripada penghuni lapas. Ini penghuni lapas ini kan banyak juga yang transfer, Pak. Ya, transfer
Dari daerah ini ke daerah ini, daerah ini ke daerah ini. Nah, sampai sejauh mana tidak ada lagi transfer penghuni lapas untuk mencapai pemilu. Jadi jangan sampai nanti diputar-putar data pemilu itu, data DPT itu bisa berubah-ubah. Karena ada transferring yang dilakukan oleh pihak Kumham terhadap para warga-warga binaan ini. Jadi saya minta berapa hari sebelum penentuan daripada DPT itu sudah tidak ada lagi transferring penghuni lapas. Karena itu akan memengaruhi daripada daftar pemilih. Jadi saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan Pak di sini, karena ini kaitannya dengan pemilu yang kita jujur, adil, dan kita bebas dalam berpemilu. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Haji Arteria Dahlan, STSHMH. Mainkan Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati, Pak Adis, anggota Komisi 3, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, para dirjen yang kami hormati, kami banggakan, seluruh jajaran Kemenkumham. Saya sebenarnya tidak mau nanya pemilu Pak, karena menurut saya menterinya dan kementeriannya sudah teruji, sudah terbukti Pak Arso, terbukti menterinya netral, Kementerian Kumham netral. Orang lain nggak bisa ngomong kementeriannya netral karena belum teruji Pak. Kementerian ini sudah teruji Pak, 2019 Kumham netral. Pasukannya juga relatif sama. Saya Pak, jujur ya Pak Menteri, nggak dapat apa-apa dari Kumham. Artinya apa? Netral Pak. Supriyansa nggak dapat apa ya, nasib kamu. Ya. Tadi saya terusik bicaranya netralitas, tapi acuannya, parameternya lapas. Saya tidak mau publik tersesatkan. Total pemilih lapas berapa Pak Menteri? 200.000 kah? Iya. Pemilih di lapas berapa Pak? Pemilih yang punya hak pilih berapa Lewat Pak? pimpinan bos, guys. Ngomongnya Ya, lewat pimpinan. hampir 200 juta Pak, 0,001% seper-1000 Pak. Itu yang kita perebutkan dan ributkan, Kumham tidak netral. Saya hanya ingin membangun logika akal sehat. Dikasih itu semua suara Kumham ke salah satu partai, tetap aja nggak bisa jadi. Itu loh. Ini yang ingin saya gambarkan, kita harus punya kewarasan berpikir. Dikatakan lagi tadi bicara TPS. Kita punya aturan main, ada namanya TPS khusus Pak. Ada undang-undang yang atur, ada PKPU yang atur, ada peraturan Bawaslu, dikatakan tadi pengawas pelaksananya orang dari Kumham, kata siapa? Baca aturannya. Jangan menimbulkan informasi yang sesat. Ini, saya benar-benar yang kayak gini kita boleh berargumentasi tapi datanya valid Pak. Informasinya juga luar biasa. Saya juga mengatakan, wah keberatan menteri cuti, ada aturannya kapan menteri cuti. Kemarin juga udah pada kita coba dan nggak ada masalah Pak. Saya tidak mau berbenturan dengan sahabat saya, ada Pak Wihadi, ada Pak Muhajirin, ada Pak Masud. Itu semua teman-temannya Pak Jokowi, Pak Habib. Saya hormat sama Pak Jokowi Pak. Saya hanya mengatakan kalian ini di atas kertas hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak. Bangunlah semangat merangkul. Jangan menegasikan, membangun kecemasan, membangun kecurigaan, membangun kekhawatiran. Nanti kalian menang. Menang karena curang, karena apa yang kalian bangun sendiri. Itu yang tidak kami lakukan pada saat kami tahun kemarin, Pak. Bicara lagi mengenai TPS di luar negeri. Pemilih di luar negeri bukan urusan imigrasi. Itu ada Kemenlu, ada embassy, ada konjen di situ, Pak.
Saya katakan ini kita kembali ke akal sehat lah. Ada apa ini? Dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan banyaknya kalapas yang berganti menjelang pemilu. Wihadi mempertanyakan hal tersebut dalam rapat kerja Kemenkumham dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa 21 November 2023. Menurut Wihadi, ada juga fakta integritas untuk pemenangan salah satu capres. Pak Menteri Kumham beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ, Pak. Sementara PJ sekjennya siapa, Pak? Melalui pimpinan, Pak. Melalui pimpinan, Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ Gubernur. Kemudian penggantinya siapa, Pak, untuk sementara? Masih PLH, PLH. Pak Renat. Oke. sekretaris. Ya, biar jelas, Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu adalah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini.
Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini, kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Kecurangan pemilu sudah menjadi isu politik yang terjadi hampir di setiap pelaksanaan pemilu. Praktik kecurangan yang bertujuan memenangkan salah satu kandidat terjadi di berbagai tempat termasuk yang sayang rentan yakni dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Wihadi Wianto mengungkapkan hampir seluruh kepala lapas telah terjadi pergantian. Penggantian ini patut dicurigai karena bertepatan di masa-masa politik jelang pemilu 2024. Di Dapil saya Jawa Timur hampir semua kalapas ganti dan setelah diamati semua kalapas hampir ganti semua. Ada apa jelang pemilu kalapas diganti semua? Ujar Wihadi di Jakarta, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Dalam rapat kerja DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, tersebut juga dikatakan ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen Kemenkumham di lapas untuk memenangkan salah satu capres. Saya dengar ada fakta integritas yang dilakukan Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen untuk memenangkan salah satu capres dari warga binaan dan pada saat ini kalapas yang dipindahkan itu akan dinaikkan pangkatnya, ungkapnya. Berbagai kejanggalan dan potensi terjadinya kecurangan yang sistematis sangat terlihat di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Dia mencontohkan kondisi ini pernah terjadi pada 2019 yakni TPS khusus yang ada di lapas dan sipir yang berperan menjadi petugas KPPS. Jadi saya melihat ini memungkinkan terjadi karena pertama TPS yang ada TPS lapas khusus dan semua saksi semua, KPPS itu adalah sipir. Artinya itu tidak perlu nyoblos sipir saja yang nyoblos bisa. Warga binaan pasti takut. Jadi ini suatu hal yang karena lapas ini sangat rawan dan 2019 itu terdeteksi masalah ini, paparnya. Dia pun meminta jaminan kepada pemerintah agar kejadian tersebut tidak lagi terulang dan mengusulkan harus ada mekanisme khusus sebagai pengawasan pemilu dalam lapas. Perlu ada mekanisme tata cara agar KPU ada pengaturan mengenai soal TPS yang ada di lapas. Saya usul dibentuk panja. Jadi ini daerah khusus yang memang harus diawasi bersama bagaimana nanti kita akan selesaikan pengawasan lapas perlu dilakukan. Adanya upaya pengerahan pemilih di lapas juga disampaikan oleh anggota DPR Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Siti Nuriska Putrijaya. Siti yang berasal dari daerah Pili Sumatera Selatan juga mengeluhkan informasi yang sama. Di Dapil saya Sumsel ada pengerahan suara untuk salah satu kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilu di lapas di seluruh Indonesia. Saya berharap itu hanya hoaks saja. Saya berharap Menteri bisa mengaplikasikan netralitas di dalam lapas, ucapnya. Menanggapi hal itu Yasona membantah rotasi dilakukan di hampir seluruh lapas. Pergantian ini disebut merupakan agenda terjadwal yang biasa dilakukan hingga 2 atau 3 kali. Kalapas diganti itu sudah berapa tahun seharusnya. Dalam rotasi itu karena satu dan lain hal bahkan Komisi 3 yang sering mempertanyakan kita kenapa tidak ada mutasi lagi. Ini saya masih ingat catatan yang disampaikan Komisi 3 karena memang kalau kelamaan menjabat pasti sangat rawan sama dengan polisi. Jadi kita harus rotasi dan dalam tahun kemarin baru awal 2 kali biasanya 3 kali, kata Yasona. Dalam melakukan rotasi kalapas politisi PDI Perjuangan ini menekankan tidak pernah lebih dari 30%. Di beberapa daerah diakuinya ada yang lebih banyak dilakukan pergantian namun tidak pernah seluruh kalapas diganti karena akan menimbulkan kegaduhan. Ada beberapa daerah yang mungkin daerah tertentu lebih banyak dari daerah lain. Kalau semua diputar maka kami tidak mampu maka bisa berantakan. Jadi paling banyak 25% atau 30% yang rotasi, tukasnya. Dan anggota Komisi 3, Pak Menteri Kumham beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ, Pak. Sementara PJ sekjennya siapa, Pak? Melalui pimpinan, Pak. Melalui pimpinan, Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ Gubernur. Kemudian penggantinya siapa, Pak, untuk sementara? Masih PLH. PLH. Pak Oke. Sekretaris. Ya, biar jelas, Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah
daftar pemilih, baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri, maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu telah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan-pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Karena bukan sesuatu hal yang tidak memungkinkan, ini semua terjadi. Karena ini semuanya di sini kita berteman. Capresnya semuanya kita koalisinya beda-beda. Nah, entah capres yang mana saya tidak tahu di sini. Tetapi ini indikasi ini ada, Pak. Ya kan? Indikasi ini ada. Jadi saya minta ini untuk diselesaikan, Pak, di sini. Ya, kita di sini untuk masyarakatan saya usulkan untuk dibentuk panja. Karena ini kaitannya berbeda, Pak. Ini skupnya skup yang Bapak ini punya lapas ini seakan-akan punya daerah khusus. Ya, daerah khusus yang perlu diawasi bersama. Nah, bagaimana nanti kita pembicaraan ke depannya nanti kita akan selesaikan, dan pengawasan di lapas-lapas itu harus dilapasin. Ya. Jadi saya kira ini adalah kalau kita bicara netralitas. Ya. Kemudian kalau kita mengenai masalah bicara permasalahan-permasalahan ASN, saya kira lebih transparan, Pak, dibandingin dengan lapas. Kalau ASN semuanya kelihatan di sini.
ASN mana kelihatan, kemana kelihatan. Kalau lapas ini nggak tahu, Pak. Napi itu, warga binaan itu kalau sipirnya bilang A, semua nggak berani. Nah ini kan sama aja sudah suatu pemerintahan TPS yang KPU yang di dalam itu juga nggak akan bisa bergerak di situ. Ini kenapa saya mengusulkan pada rapat hari ini, Pak, dan saya terima kasih rapat hari ini diadakan, kita bicara mengenai masalah pemilu, netralitas pemilu sebelum hari-hari pada saat nanti dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua juga permasalahan data. Data daripada daripada penghuni lapas. Ini penghuni lapas ini kan banyak juga yang transfer, Pak. Ya, transfer dari daerah ini ke daerah ini, daerah ini ke daerah ini. Nah, sampai sejauh mana tidak ada lagi transfer penghuni lapas untuk mencapai pemilu. Jadi jangan sampai nanti diputar-putar data pemilu itu, data DPT itu bisa berubah-ubah. Karena ada transferring yang dilakukan oleh pihak Kumham terhadap para warga-warga binaan ini. Jadi saya minta berapa hari sebelum penentuan daripada DPT itu sudah tidak ada lagi transferring penghuni lapas. Karena itu akan memengaruhi daripada daftar pemilih. Jadi saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan, Pak, di sini. Karena ini kaitannya dengan pemilu yang kita jujur, adil, dan kita bebas dalam berpemilu. Terima kasih, Pak. Berikutnya Pak Haji Arteria Dahlan, STSHMH. Mainkan Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati, Pak Adis, anggota Komisi 3, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, para dirjen yang kami hormati, kami banggakan, seluruh jajaran Kemenkumham. Saya sebenarnya tidak mau nanya pemilu, Pak. Karena menurut saya, menterinya dan kementeriannya sudah teruji. Sudah terbukti, Pak Arso. Terbukti menterinya netral. Kementerian Kumham netral. Orang lain nggak bisa ngomong kementeriannya netral karena belum teruji, Pak. Kementerian ini sudah teruji, Pak. 2019 Kumham netral. Pasukannya juga relatif sama. Saya, Pak, jujur ya Pak Menteri, nggak dapat apa-apa dari Kumham. Artinya apa? Netral, Pak. Supriyansa nggak dapat apa ya, nasib kamu. Ya. Tadi saya terusik bicaranya netralitas, tapi acuannya, parameternya lapas. Saya tidak mau publik tersesatkan. Total pemilih lapas berapa, Pak Menteri? 200.000 kah? Iya. Pemilih di lapas berapa, pemilih yang punya hak pilih berapa, Lewat Pak? pimpinan, Bos. Guys. Ngomongnya Ya, lewat pimpinan. hampir 200 juta, Pak. 0,001% seper-1000, Pak. Itu yang kita perebutkan dan ributkan. Kumham tidak netral. Saya hanya ingin membangun logika akal sehat. Dikasih itu semua suara Kumham ke salah satu partai, tetap aja nggak bisa jadi. Itu loh. Ini yang ingin saya gambarkan, kita harus punya kewarasan berpikir. Dikatakan lagi tadi bicara TPS. Kita punya aturan main, ada namanya TPS khusus, Pak. Ada undang-undang yang atur, ada PKPU yang atur, ada peraturan Bawaslu, dikatakan tadi pengawas pelaksananya orang dari Kumham, kata siapa? Baca aturannya. Jangan menimbulkan informasi yang sesat. Ini, saya benar-benar yang kayak gini kita boleh berargumentasi tapi datanya valid, Pak. Informasinya juga luar biasa. Saya juga mengatakan, wah keberatan menteri cuti, ada aturannya kapan menteri cuti. Kemarin juga udah pada kita coba dan nggak ada masalah, Pak. Saya tidak mau berbenturan dengan sahabat saya, ada Pak Wihadi, ada Pak Muhajirin, ada Pak Masud. Itu semua teman-temannya Pak Jokowi, Pak Habib.
Saya hormat sama Pak Jokowi, Pak. Saya hanya mengatakan kalian ini di atas kertas hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak. Bangunlah semangat merangkul. Jangan menegasikan, membangun kecemasan, membangun kecurigaan, membangun kekhawatiran. Nanti kalian menang. Menang karena curang, karena apa yang kalian bangun sendiri. Itu yang tidak kami lakukan pada saat kami tahun kemarin, Pak. Bicara lagi mengenai TPS di luar negeri. Pemilih di luar negeri bukan urusan imigrasi. Itu ada Kemenlu, ada embassy, ada konjen di situ, Pak. Saya katakan ini kita kembali ke akal sehat lah. Ada apa ini? Dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wianto mempertanyakan banyaknya kalapas yang berganti menjelang pemilu. Wihadi mempertanyakan hal tersebut dalam rapat kerja Kemenkumham dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa 21 November 2023. Menurut Wihadi, ada juga fakta integritas untuk pemenangan salah satu capres. Pak Menteri Kumham beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ, Pak. Sementara PJ sekjennya siapa, Pak? Melalui pimpinan, Pak. Melalui pimpinan, Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ Gubernur. Kemudian penggantinya siapa, Pak, untuk sementara? Masih PLH. PLH. Pak Renat. Oke. Sekretaris. Ya, biar jelas, Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu adalah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini? Dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini
memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Kecurangan pemilu sudah menjadi isu politik yang terjadi hampir di setiap pelaksanaan pemilu. Praktik kecurangan yang bertujuan memenangkan salah satu kandidat terjadi di berbagai tempat termasuk yang sayang rentan yakni dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Wihadi Wianto mengungkapkan hampir seluruh kepala lapas telah terjadi pergantian. Penggantian ini patut dicurigai karena bertepatan di masa-masa politik jelang pemilu 2024. Di Dapil saya Jawa Timur hampir semua kalapas ganti dan setelah diamati semua kalapas hampir ganti semua. Ada apa jelang pemilu kalapas diganti semua? Ujar Wihadi di Jakarta, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Dalam rapat kerja DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, tersebut juga dikatakan ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen Kemenkumham di lapas untuk memenangkan salah satu capres. Saya dengar ada fakta integritas yang dilakukan Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen untuk memenangkan salah satu capres dari warga binaan dan pada saat ini kalapas yang dipindahkan itu akan dinaikkan pangkatnya, ungkapnya. Berbagai kejanggalan dan potensi terjadinya kecurangan yang sistematis sangat terlihat di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Dia mencontohkan kondisi ini pernah terjadi pada 2019 yakni TPS khusus yang ada di lapas dan sipir yang berperan menjadi petugas KPPS. Jadi saya melihat ini memungkinkan terjadi karena pertama TPS yang ada TPS lapas khusus dan semua saksi semua, KPPS itu adalah sipir. Artinya itu tidak perlu nyoblos sipir saja yang nyoblos bisa. Warga binaan pasti takut. Jadi ini suatu hal yang karena lapas ini sangat rawan dan 2019 itu terdeteksi masalah ini, paparnya. Dia pun meminta jaminan kepada pemerintah agar kejadian tersebut tidak lagi terulang dan mengusulkan harus ada mekanisme khusus sebagai pengawasan pemilu dalam lapas. Perlu ada mekanisme tata cara agar KPU ada pengaturan mengenai soal TPS yang ada di lapas. Saya usul dibentuk panja. Jadi ini daerah khusus yang memang harus diawasi bersama bagaimana nanti kita akan selesaikan pengawasan lapas perlu dilakukan. Adanya upaya pengerahan pemilih di lapas juga disampaikan oleh anggota DPR Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Siti Nuriska Putrijaya. Siti yang berasal dari daerah Pili Sumatera Selatan juga mengeluhkan informasi yang sama. Di Dapil saya Sumsel ada pengerahan suara untuk salah satu kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilu di lapas di seluruh Indonesia. Saya berharap itu hanya hoaks saja. Saya berharap Menteri bisa mengaplikasikan netralitas di dalam lapas, ucapnya. Menanggapi hal itu Yasona membantah rotasi dilakukan di hampir seluruh lapas. Pergantian ini disebut merupakan agenda terjadwal yang biasa dilakukan hingga 2 atau 3 kali. Kalapas diganti itu sudah berapa tahun seharusnya. Dalam rotasi itu karena satu dan lain hal bahkan Komisi 3 yang sering mempertanyakan kita kenapa tidak ada mutasi lagi. Ini saya masih ingat catatan yang disampaikan Komisi 3 karena memang kalau kelamaan menjabat pasti sangat rawan sama dengan polisi. Jadi kita harus rotasi dan dalam tahun kemarin baru awal 2 kali biasanya 3 kali, kata Yasona. Dalam melakukan rotasi kalapas politisi PDI Perjuangan ini menekankan tidak pernah lebih dari 30%. Di beberapa daerah diakuinya ada yang lebih banyak dilakukan pergantian namun tidak pernah seluruh kalapas diganti karena akan menimbulkan kegaduhan. Ada beberapa daerah yang mungkin daerah tertentu lebih banyak dari daerah lain. Kalau semua diputar maka kami tidak mampu maka bisa berantakan. Jadi paling banyak 25% atau 30% yang rotasi, tukasnya. Dan anggota Komisi 3, Pak Menteri Kumham beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman
ini sekjennya kan PJ Pak. Sementara PJ sekjennya siapa Pak? Melalui pimpinan Pak. Melalui pimpinan Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ gubernur. Kemudian penggantinya siapa Pak untuk sementara? Masih PLH, PLH. LH. Pak Rinaldi. Oke. sekretaris. Ya, biar jelas Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu telah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan-pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Karena bukan sesuatu hal yang tidak memungkinkan, ini semua terjadi. Karena ini semuanya di sini kita berteman. Capresnya semuanya kita koalisinya beda-beda. Nah, entah capres yang mana saya tidak tahu di sini. Tetapi ini indikasi ini ada, Pak. Ya kan? Indikasi ini ada. Jadi saya minta ini untuk diselesaikan, Pak, di sini. Ya, kita di sini untuk masyarakatan kita
saya usulkan untuk dibentuk panja. Karena ini kaitannya berbeda, Pak. Ini skupnya skup yang Bapak ini punya lapas ini seakan-akan punya daerah khusus. Ya, daerah khusus yang perlu diawasi bersama. Nah, bagaimana nanti kita pembicaraan ke depannya nanti kita akan selesaikan, dan pengawasan di lapas-lapas itu harus dilapasin. Ya. Jadi saya kira ini adalah kalau kita bicara netralitas. Ya. Kemudian kalau kita mengenai masalah bicara permasalahan-permasalahan ASN, saya kira lebih transparan, Pak, dibandingin dengan lapas. Kalau ASN semuanya kelihatan di sini. ASN mana kelihatan, kemana kelihatan. Kalau lapas ini nggak tahu, Pak. Napi itu, warga binaan itu kalau sipirnya bilang A, semua nggak berani. Nah ini kan sama aja sudah suatu pemerintahan TPS yang KPU yang di dalam itu juga nggak akan bisa bergerak di situ. Ini kenapa saya mengusulkan pada rapat hari ini, Pak, dan saya terima kasih rapat hari ini diadakan, kita bicara mengenai masalah pemilu, netralitas pemilu sebelum hari-hari pada saat nanti dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua juga permasalahan data. Data daripada daripada penghuni lapas. Ini penghuni lapas ini kan banyak juga yang transfer, Pak. Ya, transfer dari daerah ini ke daerah ini, daerah ini ke daerah ini. Nah, sampai sejauh mana tidak ada lagi transfer penghuni lapas untuk mencapai pemilu. Jadi jangan sampai nanti diputar-putar data pemilu itu, data DPT itu bisa berubah-ubah. Karena ada transferring yang dilakukan oleh pihak Kumham terhadap para warga-warga binaan ini. Jadi saya minta berapa hari sebelum penentuan daripada DPT itu sudah tidak ada lagi transferring penghuni lapas. Karena itu akan memengaruhi daripada daftar pemilih. Jadi saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan, Pak, di sini, karena ini kaitannya dengan pemilu yang kita jujur, adil, dan kita bebas dalam berpemilu. Terima kasih, Pak. Berikutnya Pak Haji Arteria Dahlan, STSHMH. Mainkan, Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati, Pak Adis, anggota Komisi 3, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, para dirjen yang kami hormati, kami banggakan, seluruh jajaran Kemenkumham. Saya sebenarnya tidak mau nanya pemilu, Pak. Karena menurut saya menterinya dan kementeriannya sudah teruji. Sudah terbukti, Pak Arso. Terbukti menterinya netral. Kementerian Kumham netral. Orang lain nggak bisa ngomong kementeriannya netral karena belum teruji, Pak. Kementerian ini sudah teruji, Pak. 2019 Kumham netral. Pasukannya juga relatif sama. Saya, Pak, jujur ya Pak Menteri, nggak dapat apa-apa dari Kumham. Artinya apa? Netral, Pak. Supriyansa nggak dapat apa ya, nasib kamu. Ya. Tadi saya terusik bicaranya netralitas, tapi acuannya, parameternya lapas. Saya tidak mau publik tersesatkan. Total pemilih lapas berapa, Pak Menteri? 200.000 kah? Iya. Pemilih di lapas berapa, Pak? Pemilih yang punya hak pilih berapa, lewat Pak? pimpinan, Bos. Guys. Ngomongnya Ya, lewat pimpinan. hampir 200 juta, Pak. 0,001% seper-1000, Pak. Itu yang kita perebutkan dan ributkan. Kumham tidak netral. Saya hanya ingin membangun logika akal sehat. Dikasih itu semua suara Kumham ke salah satu partai, tetap aja nggak bisa jadi. Itu loh. Ini yang ingin saya gambarkan, kita harus punya kewarasan berpikir. Dikatakan lagi tadi bicara TPS. Kita punya aturan main, ada namanya TPS khusus, Pak. Ada undang-undang yang atur, ada
PKPU yang atur, ada peraturan Bawaslu, dikatakan tadi pengawas pelaksananya orang dari Kumham, kata siapa? Baca aturannya. Jangan menimbulkan informasi yang sesat. Ini, saya benar-benar yang kayak gini kita boleh berargumentasi tapi datanya valid, Pak. Informasinya juga luar biasa. Saya juga mengatakan, wah keberatan menteri cuti, ada aturannya kapan menteri cuti. Kemarin juga udah pada kita coba dan nggak ada masalah, Pak. Saya tidak mau berbenturan dengan sahabat saya, ada Pak Wihadi, ada Pak Muhajirin, ada Pak Masud. Itu semua teman-temannya Pak Jokowi, Pak Habib. Saya hormat sama Pak Jokowi, Pak. Saya hanya mengatakan kalian ini di atas kertas hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak. Bangunlah semangat merangkul. Jangan menegasikan, membangun kecemasan, membangun kecurigaan, membangun kekhawatiran. Nanti kalian menang. Menang karena curang, karena apa yang kalian bangun sendiri. Itu yang tidak kami lakukan pada saat kami tahun kemarin, Pak. Bicara lagi mengenai TPS di luar negeri. Pemilih di luar negeri bukan urusan imigrasi. Itu ada Kemenlu, ada embassy, ada konjen di situ, Pak. Saya katakan ini kita kembali ke akal sehat lah. Ada apa ini? Dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wianto mempertanyakan banyaknya kalapas yang berganti menjelang pemilu. Wihadi mempertanyakan hal tersebut dalam rapat kerja Kemenkumham dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa 21 November 2023. Menurut Wihadi, ada juga fakta integritas untuk pemenangan salah satu capres. Pak Menteri Kumham beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ, Pak. Sementara PJ sekjennya siapa, Pak? Melalui pimpinan, Pak. Melalui pimpinan, Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ Gubernur. Kemudian penggantinya siapa, Pak, untuk sementara? Masih PLH. PLH. Pak Renat. Oke. Sekretaris. Ya, biar jelas, Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu adalah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak.
Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan-pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Kecurangan pemilu sudah menjadi isu politik yang terjadi hampir di setiap pelaksanaan pemilu. Praktik kecurangan yang bertujuan memenangkan salah satu kandidat terjadi di berbagai tempat termasuk yang sayang rentan yakni dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Wihadi Wianto mengungkapkan hampir seluruh kepala lapas telah terjadi pergantian. Penggantian ini patut dicurigai karena bertepatan di masa-masa politik jelang pemilu 2024. Di dapil saya Jawa Timur hampir semua kalapas ganti dan setelah diamati semua kalapas hampir ganti semua. Ada apa jelang pemilu kalapas diganti semua? Ujar Wihadi di Jakarta, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Dalam rapat kerja DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, tersebut juga dikatakan ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen Kemenkumham di lapas untuk memenangkan salah satu capres. Saya dengar ada fakta integritas yang dilakukan Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen untuk memenangkan salah satu capres dari warga binaan dan pada saat ini kalapas yang dipindahkan itu akan dinaikkan pangkatnya, ungkapnya. Berbagai kejanggalan dan potensi terjadinya kecurangan yang sistematis sangat terlihat di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Dia mencontohkan kondisi ini pernah terjadi pada 2019 yakni TPS khusus yang ada di lapas dan sipir yang berperan menjadi petugas KPPS. Jadi saya melihat ini memungkinkan terjadi karena pertama TPS yang ada TPS lapas khusus dan semua saksi semua, KPPS itu adalah sipir. Artinya itu tidak perlu nyoblos sipir saja yang nyoblos bisa. Warga binaan pasti takut. Jadi ini suatu hal yang karena lapas ini sangat rawan dan 2019 itu terdeteksi masalah ini, paparnya. Dia pun meminta jaminan kepada pemerintah agar kejadian tersebut tidak lagi terulang dan mengusulkan harus ada mekanisme khusus sebagai pengawasan pemilu dalam lapas. Perlu ada mekanisme tata cara agar KPU ada pengaturan mengenai soal TPS yang ada di lapas. Saya usul dibentuk panja. Jadi ini daerah khusus yang memang harus diawasi bersama bagaimana nanti kita akan selesaikan pengawasan lapas perlu dilakukan. Adanya upaya pengerahan pemilih di lapas juga disampaikan oleh anggota DPR Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Siti Nuriska Putrijaya. Siti yang berasal dari daerah Pili Sumatera Selatan juga mengeluhkan informasi yang sama. Di dapil saya Sumsel ada pengerahan suara untuk salah satu kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilu di lapas di seluruh Indonesia. Saya berharap itu hanya hoaks saja. Saya berharap Menteri bisa mengaplikasikan netralitas di dalam lapas, ucapnya. Menanggapi hal itu Yasona membantah rotasi dilakukan di hampir seluruh lapas. Pergantian ini disebut merupakan agenda terjadwal yang biasa dilakukan hingga 2 atau 3 kali. Kalapas diganti itu sudah berapa tahun seharusnya. Dalam rotasi itu karena satu dan lain hal bahkan Komisi 3 yang sering mempertanyakan kita kenapa tidak ada mutasi lagi.
Ini saya masih ingat catatan yang disampaikan Komisi 3 karena memang kalau kelamaan menjabat pasti sangat rawan sama dengan polisi. Jadi kita harus rotasi dan dalam tahun kemarin baru awal 2 kali biasanya 3 kali, kata Yasona. Dalam melakukan rotasi kalapas politisi PDI Perjuangan ini menekankan tidak pernah lebih dari 30%. Di beberapa daerah diakuinya ada yang lebih banyak dilakukan pergantian namun tidak pernah seluruh kalapas diganti karena akan menimbulkan kegaduhan. Ada beberapa daerah yang mungkin daerah tertentu lebih banyak dari daerah lain. Kalau semua diputar maka kami tidak mampu maka bisa berantakan. Jadi paling banyak 25% atau 30% yang rotasi, tukasnya. Dan anggota Komisi 3, Pak Menteri Kumham, beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ, Pak. Sementara PJ sekjennya siapa, Pak? Melalui pimpinan, Pak. Melalui pimpinan, Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ Gubernur. Kemudian penggantinya siapa, Pak, untuk sementara? Masih PLH. PLH. Pak Renat. Oke. Sekretaris. Ya, biar jelas, Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri, maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu telah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk.
Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Karena bukan sesuatu hal yang tidak memungkinkan, ini semua terjadi. Karena ini semuanya di sini kita berteman. Capresnya semuanya kita koalisinya beda-beda. Nah, entah capres yang mana saya tidak tahu di sini, tetapi ini indikasi ini ada, Pak. Ya kan, indikasi ini ada. Jadi saya minta ini untuk diselesaikan, Pak, di sini. Ya, kita di sini untuk masyarakatan saya usulkan untuk dibentuk panja. Karena ini kaitannya berbeda, Pak. Ini skupnya skup yang Bapak ini punya lapas ini seakan-akan punya daerah khusus. Ya, daerah khusus yang perlu diawasi bersama. Nah, bagaimana nanti kita pembicaraan ke depannya nanti kita akan selesaikan, dan pengawasan di lapas-lapas itu harus dilapasin. Ya. Jadi saya kira ini adalah kalau kita bicara netralitas. Ya. Kemudian kalau kita mengenai masalah bicara permasalahan-permasalahan ASN, saya kira lebih transparan, Pak, dibandingin dengan lapas. Kalau ASN semuanya kelihatan di sini. ASN mana kelihatan, kemana kelihatan. Kalau lapas ini nggak tahu, Pak. Napi itu, warga binaan itu kalau sipirnya bilang A, semua nggak berani. Nah, ini kan sama aja sudah suatu pemerintahan TPS yang KPU yang di dalam itu juga nggak akan bisa bergerak di situ. Ini kenapa saya mengusulkan pada rapat hari ini, Pak, dan saya terima kasih rapat hari ini diadakan, kita bicara mengenai masalah pemilu, netralitas pemilu sebelum hari-hari pada saat nanti dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua juga permasalahan data. Data daripada data daripada penghuni lapas. Ini penghuni lapas ini kan banyak juga yang transfer, Pak. Ya, transfer dari daerah ini ke daerah ini, daerah ini ke daerah ini. Nah, sampai sejauh mana tidak ada lagi transfer penghuni lapas untuk mencapai pemilu. Jadi jangan sampai nanti diputar-putar data pemilu itu, data DPT itu bisa berubah-ubah. Karena ada transferring yang dilakukan oleh pihak Kumham terhadap para warga-warga binaan ini. Jadi saya minta berapa hari sebelum penentuan daripada DPT itu sudah tidak ada lagi transferring penghuni lapas. Karena itu akan memengaruhi daripada daftar pemilih. Jadi saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan, Pak, di sini, karena ini kaitannya dengan pemilu yang kita jujur, adil, dan kita bebas dalam berpemilu. Terima kasih, Pak. Berikutnya Pak Haji Arteria Dahlan, STSHMH. Mainkan, Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati, Pak Adis, anggota Komisi 3, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, para dirjen yang kami hormati, kami banggakan, seluruh jajaran Kemenkumham. Saya sebenarnya tidak mau nanya pemilu, Pak. Karena menurut saya menterinya dan kementeriannya sudah teruji. Sudah terbukti, Pak Arso. Terbukti menterinya netral. Kementerian Kumham netral. Orang lain nggak bisa ngomong kementeriannya netral karena belum teruji, Pak. Kementerian ini sudah teruji, Pak. 2019 Kumham netral. Pasukannya juga relatif sama. Saya, Pak, jujur ya Pak Menteri, nggak dapat apa-apa dari Kumham. Artinya apa? Netral, Pak. Supriyansa nggak dapat apa ya, nasib kamu. Ya. Tadi saya terusik bicaranya netralitas, tapi acuannya, parameternya lapas. Saya tidak mau publik tersesatkan. Total pemilih lapas berapa, Pak Menteri? 200.000 kah? Iya.
Pemilih di lapas berapa? Pemilih yang punya hak pilih berapa, Lewat Pak? pimpinan, bos. Guys. Ngomongnya Ya, lewat pimpinan. hampir 200 juta, Pak. 0,001% seper-1000, Pak. Itu yang kita perebutkan dan ributkan. Kumham tidak netral. Saya hanya ingin membangun logika akal sehat. Dikasih itu semua suara Kumham ke salah satu partai, tetap aja nggak bisa jadi. Itu loh. Ini yang ingin saya gambarkan, kita harus punya kewarasan berpikir. Dikatakan lagi tadi bicara TPS, TPS. Kita punya aturan main, ada namanya TPS khusus, Pak. Ada undang-undang yang atur, ada PKPU yang atur, ada peraturan Bawaslu. Dikatakan tadi pengawas pelaksananya orang dari Kumham, kata siapa? Baca aturannya. Jangan menimbulkan informasi yang sesat. Ini, saya benar-benar yang kayak gini kita boleh berargumentasi tapi datanya valid, Pak. Informasinya juga luar biasa. Saya juga mengatakan, wah keberatan menteri cuti, ada aturannya kapan menteri cuti. Kemarin juga udah pada kita coba dan nggak ada masalah, Pak. Saya tidak mau berbenturan dengan sahabat saya, ada Pak Wihadi, ada Pak Muhajirin, ada Pak Masud. Itu semua teman-temannya Pak Jokowi, Pak Habib. Saya hormat sama Pak Jokowi, Pak. Saya hanya mengatakan kalian ini di atas kertas hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak. Bangunlah semangat merangkul. Jangan menegasikan, membangun kecemasan, membangun kecurigaan, membangun kekhawatiran. Nanti kalian menang. Menang karena curang, karena apa yang kalian bangun sendiri. Itu yang tidak kami lakukan pada saat kami tahun kemarin, Pak. Bicara lagi mengenai TPS di luar negeri. Pemilih di luar negeri bukan urusan imigrasi. Itu ada Kemenlu, ada embassy, ada konjen di situ, Pak. Saya katakan ini kita kembali ke akal sehat lah. Ada apa ini? Dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wianto mempertanyakan banyaknya kalapas yang berganti menjelang pemilu. Wihadi mempertanyakan hal tersebut dalam rapat kerja Kemenkumham dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa 21 November 2023. Menurut Wihadi, ada juga fakta integritas untuk pemenangan salah satu capres. Pak Menteri Kumham beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ, Pak. Sementara PJ sekjennya siapa, Pak? Melalui pimpinan, Pak. Melalui pimpinan, Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ gubernur. Kemudian penggantinya siapa, Pak, untuk sementara? Masih PLH, PLH. Pak Renat. Oke. sekretaris. Ya, biar jelas, Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu telah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak.
yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan-pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Kecurangan pemilu sudah menjadi isu politik yang terjadi hampir di setiap pelaksanaan pemilu. Praktik kecurangan yang bertujuan memenangkan salah satu kandidat terjadi di berbagai tempat termasuk yang sayang rentan yakni dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Wihadi Wianto mengungkapkan hampir seluruh kepala lapas telah terjadi pergantian. Penggantian ini patut dicurigai karena bertepatan di masa-masa politik jelang pemilu 2024. Di dapil saya Jawa Timur hampir semua kalapas ganti dan setelah diamati semua kalapas hampir ganti semua. Ada apa jelang pemilu kalapas diganti semua? Ujar Wihadi di Jakarta, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Dalam rapat kerja DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, tersebut juga dikatakan ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen Kemenkumham di lapas untuk memenangkan salah satu capres. Saya dengar ada fakta integritas yang dilakukan Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen untuk memenangkan salah satu capres dari warga binaan dan pada saat ini kalapas yang dipindahkan itu akan dinaikkan pangkatnya, ungkapnya. Berbagai kejanggalan dan potensi terjadinya kecurangan yang sistematis sangat terlihat di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Dia mencontohkan kondisi ini pernah terjadi pada 2019 yakni TPS khusus yang ada di lapas dan sipir yang berperan menjadi petugas KPPS. Jadi saya melihat ini memungkinkan terjadi karena pertama TPS yang ada TPS lapas khusus dan semua saksi semua, KPPS itu adalah sipir. Artinya itu tidak perlu nyoblos sipir saja yang nyoblos bisa. Warga binaan pasti takut. Jadi ini suatu hal yang karena lapas ini sangat rawan dan 2019 itu terdeteksi masalah ini, paparnya. Dia pun meminta jaminan kepada pemerintah agar kejadian tersebut tidak lagi terulang dan mengusulkan harus ada mekanisme khusus sebagai pengawasan pemilu dalam lapas. Perlu ada mekanisme tata cara agar KPU ada pengaturan mengenai soal TPS yang ada di lapas.
Saya usul dibentuk panja. Jadi ini daerah khusus yang memang harus diawasi bersama. Bagaimana nanti kita akan selesaikan pengawasan lapas perlu dilakukan. Adanya upaya pengerahan pemilih di lapas juga disampaikan oleh anggota DPR Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Siti Nuriska Putrijaya. Siti yang berasal dari daerah Pilih Sumatera Selatan juga mengeluhkan informasi yang sama. Di dapil saya Sumsel ada pengerahan suara untuk salah satu kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilu di lapas di seluruh Indonesia. Saya berharap itu hanya hoaks saja. Saya berharap Menteri bisa mengaplikasikan netralitas di dalam lapas, ucapnya. Menanggapi hal itu Yasona membantah rotasi dilakukan di hampir seluruh lapas. Pergantian ini disebut merupakan agenda terjadwal yang biasa dilakukan hingga 2 atau 3 kali. Kalapas diganti itu sudah berapa tahun seharusnya. Dalam rotasi itu karena satu dan lain hal bahkan Komisi 3 yang sering mempertanyakan kita kenapa tidak ada mutasi lagi. Ini saya masih ingat catatan yang disampaikan Komisi 3 karena memang kalau kelamaan menjabat pasti sangat rawan sama dengan polisi. Jadi kita harus rotasi dan dalam tahun kemarin baru awal 2 kali biasanya 3 kali, kata Yasona. Dalam melakukan rotasi kalapas politisi PDI Perjuangan ini menekankan tidak pernah lebih dari 30%. Di beberapa daerah diakuinya ada yang lebih banyak dilakukan pergantian namun tidak pernah seluruh kalapas diganti karena akan menimbulkan kegaduhan. Ada beberapa daerah yang mungkin daerah tertentu lebih banyak dari daerah lain. Kalau semua diputar maka kami tidak mampu maka bisa berantakan. Jadi paling banyak 25% atau 30% yang rotasi, tukasnya. Dan anggota Komisi 3, Pak Menteri Kumham, beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ Pak, sementara PJ sekjennya siapa Pak? Melalui pimpinan Pak. Melalui pimpinan Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ Gubernur. Kemudian penggantinya siapa Pak untuk sementara? Masih PLH. 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 Pak Rinat. Oke. Sekretaris. Ya, biar jelas Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri, maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu telah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir.
Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan-pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Karena bukan sesuatu hal yang tidak memungkinkan, ini semua terjadi. Karena ini semuanya di sini kita berteman. Capresnya semuanya kita koalisinya beda-beda. Nah, entah capres yang mana saya tidak tahu di sini. Tetapi ini indikasi ini ada, Pak. Ya kan? Indikasi ini ada. Jadi saya minta ini untuk diselesaikan, Pak, di sini. Ya, kita di sini untuk masyarakatan saya usulkan untuk dibentuk panja. Karena ini kaitannya berbeda, Pak. Ini skupnya skup yang Bapak ini punya lapas ini seakan-akan punya daerah khusus. Ya, daerah khusus yang perlu diawasi bersama. Nah, bagaimana nanti kita pembicaraan ke depannya nanti kita akan selesaikan, dan pengawasan di lapas-lapas itu harus dilapasin. Ya. Jadi saya kira ini adalah kalau kita bicara netralitas. Ya. Kemudian kalau kita mengenai masalah bicara permasalahan-permasalahan ASN, saya kira lebih transparan, Pak, dibandingin dengan lapas. Kalau ASN semuanya kelihatan di sini. ASN mana kelihatan, kemana kelihatan. Kalau lapas ini nggak tahu, Pak. Napi itu, warga binaan itu kalau sipirnya bilang A, semua nggak berani. Nah, ini kan sama aja sudah suatu pemerintahan TPS yang KPU yang di dalam itu juga nggak akan bisa bergerak di situ. Ini kenapa saya mengusulkan pada rapat hari ini, Pak, dan saya terima kasih rapat hari ini diadakan, kita bicara mengenai masalah pemilu, netralitas pemilu sebelum hari-hari pada saat nanti dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua juga permasalahan data. Data daripada data daripada penghuni lapas. Ini penghuni lapas ini kan banyak juga yang transfer, Pak. Ya, transfer dari daerah ini ke daerah ini, daerah ini ke daerah ini. Nah, sampai sejauh mana tidak ada lagi transfer penghuni lapas untuk mencapai pemilu. Jadi jangan sampai nanti diputar-putar data pemilu itu, data DPT itu bisa berubah-ubah. Karena ada transferring yang dilakukan oleh pihak Kumham terhadap para warga-warga binaan ini. Jadi saya minta berapa hari sebelum penentuan daripada DPT itu sudah tidak ada lagi transferring penghuni lapas. Karena itu akan memengaruhi daripada daftar pemilih. Jadi saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan, Pak, di sini. Karena ini kaitannya dengan pemilu yang kita jujur, adil, dan kita bebas dalam berpemilu. Terima kasih, Pak. Berikutnya Pak Haji Arteria Dahlan, STSHMH. Mainkan, Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati, Pak Adis, anggota Komisi 3, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, para dirjen yang kami hormati, kami banggakan, seluruh jajaran Kemenkumham. Saya sebenarnya tidak mau nanya pemilu, Pak. Karena menurut saya menterinya dan kementeriannya sudah teruji. Sudah terbukti, Pak Arso. Terbukti menterinya netral. Kementerian Kumham netral. Orang lain nggak bisa ngomong kementeriannya netral
Karena belum teruji, Pak. Kementerian ini sudah teruji, Pak. 2019 Kumham netral. Pasukannya juga relatif sama. Saya, Pak, jujur ya Pak Menteri, nggak dapat apa-apa dari Kumham. Artinya apa? Netral, Pak. Supriyansa nggak dapat apa ya, nasib kamu. Ya. Tadi saya terusik bicaranya netralitas, tapi acuannya, parameternya lapas. Saya tidak mau publik tersesatkan. Total pemilih lapas berapa Pak Menteri? 200.000 kah? Iya. Pemilih di lapas berapa Pak? Pemilih yang punya hak pilih berapa? Lewat Pak? pimpinan, bos. Guys. Ngomongnya Ya, lewat pimpinan. hampir 200 juta Pak, 0,001% seper-1000 Pak. Itu yang kita perebutkan dan ributkan, Kumham tidak netral. Saya hanya ingin membangun logika akal sehat. Dikasih itu semua suara Kumham ke salah satu partai, tetap aja nggak bisa jadi. Itu loh. Ini yang ingin saya gambarkan, kita harus punya kewarasan berpikir. Dikatakan lagi tadi bicara TPS. Kita punya aturan main, ada namanya TPS khusus, Pak. Ada undang-undang yang atur, ada PKPU yang atur, ada peraturan Bawaslu. Dikatakan tadi pengawas pelaksananya orang dari Kumham, kata siapa? Baca aturannya. Jangan menimbulkan informasi yang sesat. Ini, saya benar-benar yang kayak gini kita boleh berargumentasi tapi datanya valid, Pak. Informasinya juga luar biasa. Saya juga mengatakan, wah keberatan menteri cuti, ada aturannya kapan menteri cuti. Kemarin juga udah pada kita coba dan nggak ada masalah, Pak. Saya tidak mau berbenturan dengan sahabat saya, ada Pak Wihadi, ada Pak Muhajirin, ada Pak Masud. Itu semua teman-temannya Pak Jokowi, Pak Habib. Saya hormat sama Pak Jokowi, Pak. Saya hanya mengatakan kalian ini di atas kertas hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak. Bangunlah semangat merangkul. Jangan menegasikan, membangun kecemasan, membangun kecurigaan, membangun kekhawatiran. Nanti kalian menang. Menang karena curang, karena apa yang kalian bangun sendiri. Itu yang tidak kami lakukan pada saat kami tahun kemarin, Pak. Bicara lagi mengenai TPS di luar negeri. Pemilih di luar negeri bukan urusan imigrasi. Itu ada Kemenlu, ada embassy, ada konjen di situ, Pak. Saya katakan ini kita kembali ke akal sehat lah. Ada apa ini? Dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wianto mempertanyakan banyaknya kalapas yang berganti menjelang pemilu. Wihadi mempertanyakan hal tersebut dalam rapat kerja Kemenkumham dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa 21 November 2023. Menurut Wihadi, ada juga fakta integritas untuk pemenangan salah satu capres. Pak Menteri Kumham beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ, Pak. Sementara PJ sekjennya siapa, Pak? Melalui pimpinan, Pak. Melalui pimpinan, Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ gubernur. Kemudian penggantinya siapa, Pak, untuk sementara? Masih PLH, PLH. Pak Renhati. Oke. sekretaris. Ya, biar jelas, Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja.
Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri, maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu telah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk Sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan-pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Kecurangan pemilu sudah menjadi isu politik yang terjadi hampir di setiap pelaksanaan pemilu. Praktik kecurangan yang bertujuan memenangkan salah satu kandidat terjadi di berbagai tempat termasuk yang sayang rentan yakni dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Wihadi Wianto mengungkapkan hampir seluruh kepala lapas telah terjadi pergantian. Penggantian ini patut dicurigai karena bertepatan di masa-masa politik jelang pemilu 2024. Di dapil saya Jawa Timur hampir semua kalapas ganti dan setelah diamati semua kalapas hampir ganti semua. Ada apa jelang pemilu kalapas diganti semua? Ujar Wihadi di Jakarta, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Dalam rapat kerja DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, tersebut juga dikatakan ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen Kemenkumham di lapas untuk memenangkan salah satu capres. Saya dengar ada fakta integritas yang dilakukan Dirjen Pemasyarakatan dan PJ Sekjen untuk memenangkan salah satu capres dari warga binaan dan pada saat ini kalapas yang dipindahkan itu akan dinaikkan pangkatnya, ungkapnya.
Berbagai kejanggalan dan potensi terjadinya kecurangan yang sistematis sangat terlihat di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Dia mencontohkan kondisi ini pernah terjadi pada 2019 yakni TPS khusus yang ada di lapas dan sipir yang berperan menjadi petugas KPPS. Jadi saya melihat ini memungkinkan terjadi karena pertama TPS yang ada TPS lapas khusus dan semua saksi semua, KPPS itu adalah sipir. Artinya itu tidak perlu nyoblos sipir saja yang nyoblos bisa. Warga binaan pasti takut. Jadi ini suatu hal yang karena lapas ini sangat rawan dan 2019 itu terdeteksi masalah ini, paparnya. Dia pun meminta jaminan kepada pemerintah agar kejadian tersebut tidak lagi terulang dan mengusulkan harus ada mekanisme khusus sebagai pengawasan pemilu dalam lapas. Perlu ada mekanisme tata cara agar KPU ada pengaturan mengenai soal TPS yang ada di lapas. Saya usul dibentuk panja. Jadi ini daerah khusus yang memang harus diawasi bersama bagaimana nanti kita akan selesaikan pengawasan lapas perlu dilakukan. Adanya upaya pengerahan pemilih di lapas juga disampaikan oleh anggota DPR Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Siti Nuriska Putrijaya. Siti yang berasal dari daerah pilih Sumatera Selatan juga mengeluhkan informasi yang sama. Di dapil saya Sumsel ada pengerahan suara untuk salah satu kandidat untuk memenangkan kontestasi pemilu di lapas di seluruh Indonesia. Saya berharap itu hanya hoaks saja. Saya berharap Menteri bisa mengaplikasikan netralitas di dalam lapas, ucapnya. Menanggapi hal itu Yasona membantah rotasi dilakukan di hampir seluruh lapas. Pergantian ini disebut merupakan agenda terjadwal yang biasa dilakukan hingga 2 atau 3 kali. Kalapas diganti itu sudah berapa tahun seharusnya. Dalam rotasi itu karena satu dan lain hal bahkan Komisi 3 yang sering mempertanyakan kita kenapa tidak ada mutasi lagi. Ini saya masih ingat catatan yang disampaikan Komisi 3 karena memang kalau kelamaan menjabat pasti sangat rawan sama dengan polisi. Jadi kita harus rotasi dan dalam tahun kemarin baru awal 2 kali biasanya 3 kali, kata Yasona. Dalam melakukan rotasi kalapas politisi PDI Perjuangan ini menekankan tidak pernah lebih dari 30%. Di beberapa daerah diakuinya ada yang lebih banyak dilakukan pergantian namun tidak pernah seluruh kalapas diganti karena akan menimbulkan kegaduhan. Ada beberapa daerah yang mungkin daerah tertentu lebih banyak dari daerah lain. Kalau semua diputar maka kami tidak mampu maka bisa berantakan. Jadi paling banyak 25% atau 30% yang rotasi, tukasnya. Dan anggota Komisi 3, Pak Menteri Kumham, beserta seluruh dirjen dan jajarannya. Cuman ini sekjennya kan PJ Pak. Sementara PJ sekjennya siapa Pak? Melalui pimpinan Pak. Melalui pimpinan Pak. Silakan. Sekjennya kan PJ, menjadi PJ Gubernur. Kemudian penggantinya siapa Pak untuk sementara? Masih PLH. PLH. Pak Rinaldi. Oke. Sekretaris. Ya, biar jelas Pak. Baik, Pak Menteri sudah memaparkan mengenai masalah pemilu. Pemilu ini kan tidak hanya sekali ini aja. Dan dari hal yang kita pelajari dari tahun ke tahun mengenai masalah pemilu ini adalah mengenai masalah daftar pemilih. Baik itu yang ada di dalam negeri, luar negeri, maupun di lapas. Mungkin pertama kali adalah warga negara asing yang ada di Indonesia, Pak. Ini tahun 2019 itu banyak juga aduan yang warga negara asing yang mereka ikut mencoblos. Ya, itu adalah hoax atau bukan. Tetapi ini adalah merupakan satu hal yang mungkin perlu diantisipasi karena beredarnya juga KTP-KTP yang ini tentunya dari imigrasi yang tahu berapa jumlah sebenarnya warga negara asing, terutama warga negara asing dari Tiongkok, Pak, yang mukanya hampir-hampir sama dengan orang-orang di sini. Nah, ini bisa disamarkan. Saya minta untuk Dirjen Imigrasi memberikan data yang pasti berapa jumlah orang-orang asing yang ada di Indonesia pada saat pemilu nanti. Dan ini saya minta juga tidak ada lagi daerah-daerah yang mungkin akan ada suatu aduan-aduan mengenai masalah tersebut. Kemudian yang kedua mengenai masalah di pemasyarakatan, Pak. Saya menanyakan tadi mengenai masalah PLH itu untuk sekjen, Pak, karena di dapil saya, Jawa Timur, itu hampir seluruh kalapas ganti, Pak. Dan setelah saya amati, ternyata juga semua kalapas hampir ganti semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan
dan PJ Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Jadi di sini saya melihat ini memungkinkan terjadi kalau di lapas itu terjadi. Karena pertama, TPS yang ada itu TPS lapas khusus. Semua saksi, semua KPPS itu adalah sipir. Artinya itu nggak perlu nyoblos, yang nyoblos sipir aja bisa, Pak. Warga binaan itu. Dan warga binaan makan takut. Jadi ini suatu hal yang tidak macam-macam ini. Karena permasalahan ini adalah lapas ini sangat rawan. Dan 2019 juga itu terdeteksi permasalahan ini. Jadi untuk tidak mengulang lagi permasalahan ini kita semua, mumpung di sini kita rapat di sini, Pak, saya minta dibentuk panja netralitas, Pak, untuk khusus pemasyarakatan ini. Ya, karena apa? Karena benar-benar yang namanya TPS itu benar-benar dikuasai oleh lapas. KPU pun nggak bisa masuk. Saksi daripada partai pun juga nggak ada, Pak, di situ, Pak. Nah, ini perlu ada satu mekanisme tata cara KPU yang kita minta bahwa ada pengaturan-pengaturan mengenai masalah TPS yang ada di lapas. Karena bukan sesuatu hal yang tidak memungkinkan, ini semua terjadi. Karena ini semuanya di sini kita berteman. Capresnya semuanya kita koalisinya beda-beda. Entah capres yang mana saya tidak tahu di sini, tetapi ini indikasi ini ada, Pak. Ya kan, indikasi ini ada. Jadi saya minta ini untuk diselesaikan, Pak, di sini. Ya, kita di sini untuk masyarakatan saya usulkan untuk dibentuk panja. Karena ini kaitannya berbeda, Pak. Ini skupnya skup yang Bapak ini punya lapas ini seakan-akan punya daerah khusus. Ya, daerah khusus yang perlu diawasi bersama. Nah, bagaimana nanti kita pembicaraan ke depannya nanti kita akan selesaikan, dan pengawasan di lapas-lapas itu harus dilapasin. Ya, jadi saya kira ini adalah kalau kita bicara netralitas. Ya, kemudian kalau kita mengenai masalah bicara permasalahan-permasalahan ASN, saya kira lebih transparan, Pak, dibandingin dengan lapas. Kalau ASN semuanya kelihatan di sini. ASN mana kelihatan, kemana kelihatan. Kalau lapas ini nggak tahu, Pak. Napi itu, warga binaan itu kalau sipirnya bilang A, semua nggak berani. Nah, ini kan sama aja sudah suatu pemerintahan TPS yang KPU yang di dalam itu juga nggak akan bisa bergerak di situ. Ini kenapa saya mengusulkan pada rapat hari ini, Pak, dan saya terima kasih rapat hari ini diadakan, kita bicara mengenai masalah pemilu, netralitas pemilu sebelum hari-hari pada saat nanti dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua juga permasalahan data. Data daripada data daripada penghuni lapas. Ini penghuni lapas ini kan banyak juga yang transfer, Pak. Ya, transfer dari daerah ini ke daerah ini, daerah ini ke daerah ini. Nah, sampai sejauh mana tidak ada lagi transfer penghuni lapas untuk mencapai pemilu. Jadi jangan sampai nanti diputar-putar data pemilu itu, data DPT itu bisa berubah-ubah. Karena ada transferring yang dilakukan oleh pihak Kumham terhadap para warga-warga binaan ini. Jadi saya minta berapa hari sebelum penentuan daripada DPT itu sudah tidak ada lagi transferring penghuni lapas, karena itu akan memengaruhi daripada daftar pemilih. Jadi saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan, Pak, di sini, karena ini kaitannya dengan pemilu yang kita jujur, adil, dan kita bebas dalam berpemilu. Terima kasih, Pak.
Berikutnya Pak Haji Arteria Dahlan, STSHMH. Mainkan Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati, Pak Adis, anggota Komisi 3, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, para dirjen yang kami hormati, kami banggakan, seluruh jajaran Kemenkumham. Saya sebenarnya tidak mau nanya pemilu, Pak. Karena menurut saya, menterinya dan kementeriannya sudah teruji. Sudah terbukti, Pak Arso. Terbukti menterinya netral. Kementerian Kumham netral. Orang lain nggak bisa ngomong kementeriannya netral karena belum teruji, Pak. Kementerian ini sudah teruji, Pak. 2019 Kumham netral. Pasukannya juga relatif sama. Saya, Pak, jujur ya Pak Menteri, nggak dapat apa-apa dari Kumham. Artinya apa? Netral, Pak. Supriyansa nggak dapat apa ya, nasib kamu. Ya. Tadi saya terusik bicaranya netralitas, tapi acuannya, parameternya lapas. Saya tidak mau publik tersesatkan. Total pemilih lapas berapa Pak Menteri? 200.000 kah? Iya. Pemilih di lapas berapa Pak? Pemilih yang punya hak pilih berapa? Lewat Pak? pimpinan, bos, guys. Ngomongnya Ya, lewat pimpinan. hampir 200 juta Pak, 0,001% per 1000 Pak. Itu yang kita perebutkan dan ributkan, Kumham tidak netral. Saya hanya ingin membangun logika akal sehat. Dikasih itu semua suara Kumham ke salah satu partai, tetap aja nggak bisa jadi. Itu loh. Ini yang ingin saya gambarkan, kita harus punya kewarasan berpikir. Dikatakan lagi tadi bicara TPS, TPS. Kita punya aturan main, ada namanya TPS khusus, Pak. Ada undang-undang yang atur, ada PKPU yang atur, ada peraturan Bawaslu. Dikatakan tadi pengawas pelaksananya orang dari Kumham, kata siapa? Baca aturannya. Jangan menimbulkan informasi yang sesat. Ini. Saya benar-benar yang kayak gini kita boleh berargumentasi tapi datanya valid, Pak. Informasinya juga luar biasa. Saya juga mengatakan, wah keberatan menteri cuti, ada aturannya kapan menteri cuti. Kemarin juga udah pada kita coba dan nggak ada masalah, Pak. Saya tidak mau berbenturan dengan sahabat saya, ada Pak Wihadi, ada Pak Muhajirin, ada Pak Masud, itu semua teman-temannya Pak Jokowi, Pak Habib. Saya hormat sama Pak Jokowi, Pak. Saya hanya mengatakan kalian ini di atas kertas hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak. Bangunlah semangat merangkul. Jangan menegasikan, membangun kecemasan, membangun kecurigaan, membangun kekhawatiran. Nanti kalian menang. Menang karena curang, karena apa yang kalian bangun sendiri. Itu yang tidak kami lakukan pada saat kami tahun kemarin, Pak. Bicara lagi mengenai TPS di luar negeri. Pemilih di luar negeri bukan urusan imigrasi. Itu ada Kemenlu, ada embassy, ada konjen di situ, Pak. Saya katakan ini kita kembali ke akal sehat lah. Ada apa ini? Dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres dari warga binaan. Dan pada saat nanti akan kalapas-kalapas yang dipindahkan itu yang mempunyai tanggung jawab itu akan dinaikkan pangkatnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wianto mempertanyakan banyaknya kalapas yang berganti menjelang pemilu. Wihadi mempertanyakan hal tersebut dalam rapat kerja Kemenkumham dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa 21 November 2023.
Menurut Wihadi, ada juga fakta integritas untuk pemenangan salah satu capres. Pak Menteri Kumham